Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Bahwa yang namanya bala itu terus tidak berhenti menimpa orang yang beriman, laki perempuan, fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Bisa terkait dirinya sendiri, anak keturunannya, juga hartanya. Ya. Jadi itu keniscayaan ya. Antum semua harus siap ya, siap ya. Allah uji kita dengan diri kita ya, entah kita sakit, entah kita ya mengalami tekanan ya dan sebagainya. Itu yaitu salah satu bentuk ujian. Itu niscaya ya. Allah Ta'ala uji kita di kaitan dengan anak keturunan kita juga itu ya. Kalau punya anak itu ya bersiap lah ya, bukan kita mengharapkan yang begitu, tapi bersiap dengan berbagai kemungkinan ya. Ada orang tua ya, anaknya berangkat ke sekolah tapi tidak pulang lagi, ada ya. Sekali lagi kita tidak berharap ya ini terjadi ya. Tapi kan bisa saja terjadi. Allah menguji kita dalam bentuk itu, bisa saja ya. Maka ya, hadisnya kita sudah dapatkan ya, bagaimana kita menyikapi ya kalau terjadi ujian-ujian semacam. Dan juga wa malih, hartanya ya. Allah Ta'ala bisa juga menguji kita dengan harta kita ya. Ya, rumahnya kecurian ya. Ya, motor diparkir di masjid hilang ya, apalagi ya uangnya ya, rekening dibobol orang ya. Itu kayak kejadian-kejadian yang kadang kita tidak sangka ya. Tapi ya silih berganti ya. Ada bisa menimpa saudara kita, tapi juga bisa menimpa kita ya. Karena itu siapkan diri selalu lah ya. Jadi jangan, maksudnya biar tidak kaget kalau itu terjadi ya. Tapi hikmahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah ini ya, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, hingga nanti dia bertemu dengan Allah Ta'ala tidak ada lagi kesalahan, dosa-dosa yang tersisa. Nah, itu fadilahnya ya. Jadi fadilah diuji dalam berbagai bentuk tadi, entah itu kaitannya dengan diri kita, harta kita, anak keturunan kita, itu tadi itu mengikis dosa-dosa kita, bahkan sampai habis dosa tidak tersisa lagi ya. Itu hikmah yang kadang tidak kita sadari ya. Kita itu kalau dapat ujian tadi itu kan bawaannya sedih, marah-marah gitu ya, jengkel mungkin ya. Tapi sebetulnya yang tidak kita sadari itu menjadi wasilah pembersihan berbagai macam dosa-dosa kita di masa lampau ya. Tapi kita tidak sadari itu. Kita tidak melihat hikmah di balik ujian. Ini dibicarakan gampang ya. Diomongkan gampang. Saya sering sampaikan topik kesabaran ini, kita bicara itu kok enak gitu Ustaz ngomongnya, gampang sekali ngomongnya ya. Ya begitulah ya, kesabaran itu memang berat ya. Karena itu fadilahnya besar, balasannya tidak main-main. Kalau balasannya kipas angin ya ringan. Kalau sabar itu ringan, ya kipas angin saja hadiahnya. Ini jannah ya, disuruh pilih nanti ente mau bidadari yang mana, itu tidak sembarang yang begitu. Itu balasan luar biasa ya. Makanya ikhwah fillah rahmatullahi alaikum, as-sabru itu bukan perkara yang ringan, kan perkara yang mudah. Mudah kita ucapkan ya. Makanya itu kaitannya dengan kesabaran, itu pesannya Allah Ta'ala di akhir surah Al-Asr itu kan watawasau. Tawasau itu apa? Saling kita menasihati, saling kita mengingatkan ya. Karena begini, belum tentu orang yang tahu tentang kesabaran, fadilahnya begini betul-betul bersabar nanti pada saat diuji, itu belum tentu. Karena pengetahuan dengan pengamalan itu kadang tidak sinkron. Dia tahu betul bahwa kita dalam keadaan ini kita wajib bersabar. Nah, tapi ternyata pada saat diuji dengan situasi real,
tidak seperti itu yang muncul. Ya, justru yang muncul adalah amarah, ya, tidak ridho terhadap takdir Allah, ya, dan seterusnya. Kadang yang begitu. Makanya kita perlu saling menasihati, ya, saling mengingatkan. Ya. Jadi saya juga ngomong kayak gini belum tentu kalau diuji tentang sabaran bisa seperti yang kita omongkan. Nah, makanya ikhwah sekalian perlu itu. Ya. Kita saling mengingatkan, saling menasihati ketika terjadi hal-hal yang semacam ini, ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih, ya. Di sini hasan sahih, ya. Yang pada sudah sempat kita singgung, ya, istilah hasan sahih Imam At-Tirmizi itu agak unik, ya. Kalau Ibn Alan di sini mengatakan in kana lahu isnadani, kalau sanad hadis itu ada dua, ahaduhuma sahihun wal akharu hasan. Ya, salah satunya apa? Salah satunya sahih, salah satunya hasan. Itu makna hasan sahih. Nah, bagaimana kalau satu saja sanadnya? Nah, hasan sahih digunakan istilah itu. Syekh Mahmud At-Tohan mengatakan kalau sanadnya satu saja, tapi Imam At-Tirmizi mengatakan hasan sahih, itu berarti beliau taraddud. Nah, taraddud, agak bimbang menghukumi apakah dihukumi hasan atau dihukumi sahih. Makanya keluar istilahnya hasan sahih.